Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal. Engkau Allah yang mulia dan ajaib, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami umat-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup ini adalah sebuah perjuangan. Ada yang berjuang mencari penyelesaian masalah yang terbaik di dalam pernikahannya. Ada yang berjuang menghadapi anak-anak yang memberontak. Ada yang bergumul dengan sakit penyakit, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus dan jangan pernah keluar dari rencananya yang telah disediakan bagi setiap kita. Sebab hanya di dalamnya kita mendapat kekuatan dan kemenangan atas berbagai ujian yang kita hadapi. Mari kita baca dalam Injil Markus pasal 5 ayat 25 dan 26 yang mengatakan demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita melihat bersama perempuan ini sedang berjuang keras supaya penyakit yang dia derita selama 12 tahun bisa segera sembuh. Tetapi dari kehidupan perempuan ini kita dapat belajar ada 4 langkah yang harus diambil agar mendapat kemenangan ketika berjuang atas berbagai permasalahan di hidup ini. Langkah pertama, yaitu ucapan perkataan. Dalam ayat 28 dikatakan, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Di dalam kitab Amsal, pasal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dimanapun kita berada, mulailah mengucapkan perkataan firman Tuhan yang memberkati hidup kita dan sesama, serta berhenti mengucapkan perkataan negatif yang mengatakan kalau kita bodoh, tidak bisa apa-apa, dan lain sebagainya. Karena apa yang kita katakan kepada diri kita menunjukkan bahwa itu iman kita. Jangan biarkan ada pengakuan ganda dalam mulut kita, yakni seperti yang tertulis dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 9 dan 10 yang mengatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Langkah kedua, melakukan sesuai dengan apa yang kita perkatakan. Dalam Injil Markus pasal 5 ayat 27 mengatakan,
Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jangan menjadi seperti ahli Taurat yang hanya pandai mengucapkan firman, tetapi tidak mau melakukannya dengan segenap hati. Kitab Yakobus pasal 2 ayat 26 mengatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jika kita mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka akan ada banyak halangan yang harus dilalui. Sama seperti perempuan ini mengalami 3 halangan dari dirinya sendiri, yaitu tubuh yang lemah dan pucat karena mengalami pendarahan selama 12 tahun, bertemu dengan orang banyak yang berdesak-desakan di dekat Yesus, dan juga tradisi yang dimana saat itu ketika seseorang mengalami pendarahan dianggap najis, sama seperti seseorang yang menderita penyakit kusta dan harus tinggal di luar perkemahan. Langkah ketiga yaitu menjamah dengan iman. Dalam Injil Markus 5 ayat 28 mengatakan, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tetaplah memiliki iman yang teguh kepada Yesus. Jangan datang ke ibadah hanya untuk mencari berkat-berkat-Nya saja, tetapi carilah sumber pemberi berkat. Langkah yang keempat yaitu tampil dan sujud tersungkur di hadapan Yesus. Markus 5 ayat 33 mengatakan, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Bila kita sudah diselamatkan dan mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup ini, maka ibadah harus dijalankan dengan kesungguhan hati dan hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Tidak hanya berhenti sampai di tahap bersyukur saja, tetapi perkenalkanlah perbuatan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Hidup kita harus dapat menjadi berkat dan saksi bagi sesama. Apapun pergumulan yang dihadapi hari-hari ini, bawalah dalam doa dan mengucapkan janji-janji Tuhan seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Tetaplah percaya bahwa dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Filipi 4 ayat 19 juga mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui perenungan kita pada malam hari ini, kita melihat kisah perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun, menggambarkan kondisi manusia yang sedang berjuang tanpa henti di tengah keputusasaan. 12 tahun bukan waktu yang singkat. Ini adalah masa penuh air mata, kelelahan, kekecewaan, dan penantian panjang tanpa hasil. Namun yang luar biasa, perempuan ini tidak berhenti berharap, tidak berhenti percaya, dan tidak berhenti mencari Tuhan. Ia sudah mencoba semua cara duniawi, pergi ke banyak tabib, menghabiskan semua hartanya, namun keadaannya malah makin memburuk. Bukankah ini juga seringkali menjadi keadaan kita? Kita mencoba mengandalkan kekuatan sendiri, mencari solusi di luar Tuhan, berharap orang lain bisa menyembuhkan luka dan mengisi kekosongan hati kita. Tetapi hasilnya justru membuat kita semakin letih dan hampa.
Namun ketika perempuan ini mendengar tentang Yesus, ada secercah harapan yang muncul di dalam hatinya. Ia mungkin berpikir, sudah terlalu lama aku menderita, tapi mungkin ini waktuku untuk datang kepadanya. Langkah kecil untuk menjamah jubah Yesus adalah langkah iman yang besar. Sebab di balik sentuhan itu ada pengakuan bahwa hanya Yesus yang sanggup memulihkan hidupnya sepenuhnya. Begitu juga dengan kita. Tuhan menantikan sentuhan iman dari hati yang sungguh percaya kepadanya. Iman yang tidak hanya berbentuk kata-kata, tetapi tindakan nyata yang berkata, sekalipun keadaanku sudah buruk, sekalipun dunia menolakku, aku tetap akan datang kepada Yesus, karena aku tahu hanya di dalam Yesus ada kesembuhan dan pemulihan yang sejati. Perempuan ini bukan hanya menjamah jubah Yesus, tetapi juga berani tampil dan tersungkur di hadapan Tuhan setelah ia disembuhkan. Ini adalah bentuk penyerahan total, pengakuan bahwa kuasa Tuhan telah bekerja dan hidupnya kini bukan miliknya lagi, melainkan milik Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa mujizat sejati bukan sekedar kesembuhan jasmani, tetapi perubahan hati yang membawa seseorang semakin dekat kepada Yesus. Mujizat terbesar bukanlah ketika penyakit disembuhkan atau masalah selesai, melainkan ketika hati kita diperbaharui dan kita kembali hidup dalam hadirat Tuhan. Ketika kita mengalami kasih Tuhan, jangan simpan itu untuk diri sendiri. Bersaksilah, ceritakan kepada orang lain bagaimana Tuhan bekerja, sebab kesaksian kita bisa menjadi pengharapan bagi mereka yang sedang berjuang. Perempuan ini awalnya datang dengan penderitaan, tetapi ia pulang dengan sukacita dan iman yang hidup. Demikian pula setiap orang yang datang kepada Yesus dengan hati yang hancur dan iman yang tulus tidak akan kembali dengan tangan hampa. Mungkin kita tidak tahu kapan mujizat itu datang, tetapi kita tahu kepada siapa kita datang. Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya dengan iman yang sungguh. Mungkin kita harus menunggu, mungkin harus melewati proses, tetapi percayalah, tangan Tuhan sedang bekerja dalam diam, membentuk, memulihkan, dan menyiapkan kemenangan bagi kita yang tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena itu, jangan menyerah. Teruslah menjamah Yesus dengan iman melalui doa, penyembahan, dan ketaatan, sebab di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan yang baru setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan, dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus yang baik, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami hari ini bahwa di dalam setiap pergumulan hidup, hanya Yesus sumber kekuatan dan pengharapan kami. Ajarlah kami memiliki iman seperti perempuan pendarahan ini yang berjuang menjamah jubah-Mu. Iman yang tidak menyerah, meski keadaan tampak mustahil. Pulihkan hati kami yang lemah, kuatkan langkah kami yang goyah, dan tolong kami untuk selalu hidup dalam ucapan syukur serta ketaatan. Kami percaya bahwa setiap tetes air mata kami Engkau perhitungkan, dan di balik setiap proses ada rencana yang indah yang Engkau sedang kerjakan. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian tentang kuasa dan kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus yang baik. Tanamkan dalam hati kami masing-masing
dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semua dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka ya Bapa, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.